Oke, anak-anak siswa kelas 8 dimanapun kamu berada, ya. Salam sehat, ya, semangat ya. Kita bertemu lagi pada materi PPKN siswa kelas 8 pada semester genap ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Gambang Murdiono, ya. Kita akan bersama-sama kali ini akan membahas materi tentang Sumpah Pemuda. Sepenting apakah anak-anak Sumpah Pemuda itu? Mengapa kita harus membahasnya, harus mendalaminya? Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia artinya sangat penting sekali anak-anak. Kalau kita mengingat perjuangan bangsa Indonesia, diawali dari tahap perintis yaitu dengan lahirnya Budi Utomo. Secara singkat dulu ya anak-anak ya, kemudian nanti ditegaskan dengan Sumpah Pemuda, kemudian kita merdeka tahun 45 di masa pendobrak penjajahan. Nah, baiklah, saya awali anak-anak. Apa perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan? Nah, zaman dulu anak-anak, perjuangan itu sifatnya parsial, ya. Artinya berjuang untuk daerah sendiri-sendiri, tidak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sifatnya terpecah-pecah. Akhirnya apa? Gagal anak-anak, ya. Penjajah itu mudah untuk mengadu domba dengan divide et imperanya. Nah, kemudian timbul kesadaran dari para pemuda-pemuda Indonesia yang disekolahkan atau sekolah di negeri Belanda. Di sana mereka timbul kesadaran akan arti nasionalisme. Ini diawali dengan munculnya organisasi pemuda yaitu yang bernama Budi Utomo. Budi itu artinya akal, Utomo itu artinya keluhuran. Nah, di sini Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ini merupakan organisasi modern yang pertama. Budi Utomo ini memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya, terutama para pejuang pemuda dan basis organisasi modern. Nah, sesudah Budi Utomo, inspirasinya muncul pada gerakan pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Contohnya, ada Trikoro Darmo, itu cikal bakal dari Yong Java, kemudian ada Yong Sumatera, dan organisasi kepemudaan lain. Bisa sebutkan anak-anak? Ya, banyak sekali ya. Dari Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Batak, Pasundan, dan lain-lain. Nah, ada juga perkumpulan pemuda ya. Itu tidak hanya di Indonesia saja. Para pemuda yang ada di negeri Belanda itu gambarnya ya, mereka membentuk organisasi kepemudaan juga, namanya Perhimpunan Indonesia. Jadi kalau di negeri Belanda itu para pemuda juga bersemangat nasionalismenya untuk Indonesia merdeka. Jangan di Indonesia ada pergerakan juga yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya, mereka juga mendirikan perkumpulan pemuda. Semuanya ingin Indonesia merdeka. Mereka berjuang, ya, berjuang bersatu yang bersifatnya secara nasional. Nah, saking semangatnya anak-anak para pemuda di seluruh Indonesia tadi, ya, mereka ingin berkumpul ya, bersama-sama membahas tentang bagaimana Indonesia ini. Mereka sadar akan penderitaan penjajahan ya, dari bangsa Belanda, terutama pada waktu itu. Kemudian mereka mengadakan Kongres Pemuda 1 ya, di Jakarta, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Mereka mengadakan rapat besar.
Ini adalah cikal bakal ikrar Sumpah Pemuda yang sangat terkenal itu. Nah, ada suatu kehebatan anak-anak pada Kongres Pemuda pertama ini. Nah, ada kesepakatan dari para pemuda untuk membuat sebuah keputusan yang besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Jadi mereka sepakat bagaimana Indonesia ini bisa berkomunikasi dengan baik, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Nah, agar perjuangan bisa lebih cepat, komunikasi lebih baik, harus ada bahasa satu. Selain sebagai alat komunikasi, juga sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, nanti akan muncul ikrar ini pada saat mereka melaksanakan Sumpah Pemuda. Perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Para pemuda sangat bersemangat. Nah, ini gambarnya pemuda-pemuda tempoe dulu. Mereka gagah-gagah, rapi-rapi, ganteng-ganteng kayak kalian ya. Nah, selanjutnya digagaslah sebuah rapat yang lebih besar lagi, atau kongres yang lebih besar lagi. Nah, dalam rapat kedua ini ada dua orang tokoh, yaitu Purnomo Wulan dan Samidi. Mereka berpendapat bahwa agar Indonesia bebas dari penjajahan, mereka harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah, di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Karena bangsa yang bodoh itu akan selalu menjadi tempat penjajahan, akan dijajah oleh bangsa lain. Orang bodoh pasti akan dijajah oleh orang pintar. Nah, ini gambaran kita bahwa kalian sekolah harus benar-benar sungguh-sungguh agar tidak dijajah oleh orang pintar. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini, yang paling utama adalah ditetapkannya Sumpah Pemuda. Selain itu, ditetapkan juga bendera kebangsaan. Apa itu anak-anak? Nah, yaitu bendera merah putih. Selanjutnya, selain ikrar Sumpah Pemuda itu, bendera merah putih juga di situ dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu ciptaan W.R. Supratman. Kenapa tidak dinyanyikan? Hanya dikumandangkan, diperdengarkan, karena masa itu adalah masih masa penjajahan. Nah, inilah anak-anak yang perlu sekali kalian untuk camkan dalam diri kalian pada saat ini. Kalian sebagai pemuda, nanti di tahun emas Indonesia tahun 2045, kalian menjadi tumpuan bangsa Indonesia. Untuk itu, mulai sejak sekarang kalian harus memiliki jiwa nasionalisme. Jadi incaran penjajah saat ini adalah kaum generasi muda. Masih ingat anak-anak apa bunyi ikrar Sumpah Pemuda itu? Nah, ini kita baca bersama-sama ya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini 3 sumpah pemuda kala itu pada
yaitu pada Kongres Pemuda kedua. Kapan anak-anak itu? Ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oleh karena itu, pada tiap tanggal 28 Oktober kita memperingati apa? Hari Sumpah Pemuda. Itu tidak hanya cukup kamu ikrarkan, kamu baca ya. 3 poin itu camkan dalam diri kalian masing-masing ya. Misalkan untuk yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya apa? Mulai saat ini gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pelajari bahasa Indonesia ya. Jangan dicampur adukkan dengan bahasa gaul ya. Gunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan, dalam belajar, dalam apapun dengan baik dan benar. Pada naskah Sumpah Pemuda itu ya, intinya disebutkan bahwa para pemuda itu memiliki sumpah. Sumpah itu janji, ikrar, yaitu untuk memiliki nusa. Nusa itu tanah air, nusa itu pulau, bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini modal bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Apa itu modal awal untuk perjuangan kemerdekaan? Yaitu persatuan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, itulah perlu sekali kalian camkan dalam hati sanubari kalian. Nah, sekarang apa hubungan Sumpah Pemuda dengan Bhinneka Tunggal Ika? Pada saat Kongres Pemuda, di situ berkumpul para pemuda dari berbagai daerah di tanah air, baik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Maluku, dan lain-lain. Nah, itulah cerminan mereka bersatu, tidak membedakan suku apapun, dari mana asal mereka. Itu gambaran kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sebagai miniaturnya. Miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Mereka berbeda-beda dari berbagai golongan, dari pelajar manapun, mereka bersatu ya. Indonesia. Nah, dari persatuan ini muncullah rasa nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu nation, berasal dari nation itu bangsa, bukan negara, bangsa, rasa kebangsaan, yaitu sikap sosial, politik dari berbagai kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, budaya, wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan. Jadi tidak mementingkan wilayah, sukunya sendiri, bangsanya sendiri, asal mereka. Yang diutamakan adalah rasa nation, kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda pada hakikatnya adalah cerminan dan tekad dari ikrar pemuda. Di Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 28 itu adalah tekad Sumpah Pemuda serta pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, warna kulit apapun, mereka mengaku sama, nggak ada bedanya. Orang nek bedane kabeh podo bangsa Indonesia. Ayo bareng-bareng bersatu melawan penjajah. Dari Sumpah Pemuda ini terus perjuangan tidak berhenti, ya. Mereka terus mengkonsolidasi, ya. Akhirnya nantinya akan tercipta suatu perjuangan yang bersifat politik, ya,
dan dicapai pada tahun 45 atau 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus ya. Itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perjuangan para pemuda untuk menyatukan visi dan misi. Visi itu pandangan, cita-cita, misinya menuju Indonesia merdeka telah menunjukkan bahwa mereka satu. Di awal dari kemerdekaan Indonesia adalah adanya persatuan. Terdapat berbagai bentuk pengalaman Sumpah Pemuda. Dari suatu kongres pemuda itu akhirnya terbentuk suatu pengalaman yang membentuk karakter atau watak para pemuda waktu itu, yaitu terciptanya suatu kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Anak-anak, itu materi dari Pak Gampang tentang Sumpah Pemuda ya. Semoga Sumpah Pemuda ini tidak hanya sekedar materi yang kamu terima, tetapi jadikanlah suatu tekad pada diri kalian ya, untuk bertekad bersatu ya. Meskipun kita berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita satu Indonesia, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Semangat merdeka!